Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD KIP Siliwangi. Di sini kami akan membahas terkait manajemen PAUD inklusif. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait manajemen PAUD inklusif, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu manajemen PAUD inklusif. Manajemen PAUD inklusif merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan. Adapun manajemen PAUD inklusif yang akan kami sampaikan dari hasil observasi yang telah kami lakukan diantaranya manajemen layanan usia, manajemen sumber daya manusia, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen kurikulum dan proses pembelajaran, manajemen penilaian, manajemen sarana dan prasarana, dan yang terakhir manajemen hubungan mitra. Berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2018 mengenai layanan usia PAUD, suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Membagi kelompok usia tersebut ke dalam beberapa level. Lembaga ini disatukan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam satu rombel terdapat 2 sampai dengan 3 orang peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tujuan dari pembauran anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus salah satunya adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus serta mengajarkan kepada peserta didik reguler untuk dapat berempati kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di lembaga ini. Anak-anak yang berkebutuhan khusus termotivasi oleh peserta didik reguler sehingga mereka lebih bersemangat mengikuti pembelajaran bersama dengan peserta didik reguler. Jadi kelompok usia 4 sampai 6 tahun di sini. Tapi untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus lembaga menerima dari rentang usia 3 sampai 7 tahun. Adapun sumber daya manusia yang terdapat di lembaga PAUD inklusif ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan shadow teacher yang melibatkan orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Pembiayaan berasal dari sumbangan orang tua dengan sistem subsidi silang. Dalam hal pembelian seragam dan yang lainnya, bagi yang tidak mampu membayar, mereka tetap mendapatkan layanan dan fasilitas yang sama dengan dengan peserta didik yang membayar. Pembiayaan tersebut dari dana BOP yang digunakan untuk operasional sekolah. Kemudian pembiayaan dari anggota keluarga, mengingat lembaga ini bernaung di bawah yayasan keluarga, sehingga seluruh anggota keluarga tergerak untuk ikut membantu pendanaannya. Selain bantuan secara materi, keluarga juga memberikan bantuan yang bersifat profesional sesuai dengan keahlian mereka dan kebutuhan dari lembaga. Kurikulum yang digunakan di lembaga ini adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Peserta didik yang berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama dengan anak reguler. Hanya untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, capaian pembelajarannya berbeda dengan peserta didik reguler. Mereka lebih dilihat dari proses pembelajarannya daripada hasil. Kemudian dalam pendidikan inklusif, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak-anak reguler. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan itu adalah kegagalan sistem. Pendidikan inklusif juga dapat menangani semua jenis individu, bukan hanya anak yang mengalami kelainan. Dengan demikian, guru dan sekolah bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak dan pembelajaran berfokus pada kurikulum yang fleksibel. Adapun penilaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak memberikan nilai berbentuk angka. Penilaiannya bersifat proses berkesinambungan, analisis, percapaian perkembangan anak sehingga tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 pada waktu tertentu saja.
Hal ini dikarenakan dengan pengelolaan pembelajaran di PAUD yang menggunakan metode bermain dan belajar yang menyenangkan tidak bisa diukur dengan skala angka. Untuk penilaian harian bisa juga dengan membuat catatan harian atau checklist. Penilaian pada anak usia dini dilaksanakan pada saat bermain, berinteraksi dengan teman atau guru, saat membuat hasil karya, dan lain-lain. PAUD inklusif ini menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di lembaga tersebut. Guru di PAUD inklusif ini juga berinovasi untuk membuat APE, diantaranya balok serbaguna, tangga majemuk, dan celemek multiguna. Lembaga ini juga menyediakan ruang terapi untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lembaga ini telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik melalui pertukaran guru dengan lembaga yang sama-sama memiliki program inklusi. Juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam pengembangan pendidikan. Lembaga ini pun telah menjalin kemitraan dengan para profesional yang tergerak membantu secara cuma-cuma, seperti ahli gizi, psikolog, dokter spesialis anak, dokter umum, dan juga menjalin kemitraan dengan puskesmas yang secara rutin selalu datang setiap 3 bulan sekali. Adapun kesimpulan dari manajemen PAUD inklusif yang telah kami observasi yaitu PAUD inklusif ini dalam manajemennya secara umum sama dengan PAUD inklusif lainnya. Yang membedakan yaitu guru di PAUD inklusif ini berinovasi untuk membuat APE yang disediakan untuk anak reguler dan anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama-sama tanpa dibeda-bedakan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam PAUD DKIP Siliwangi, the leader of learning innovation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.